I got soul. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that deep bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengumpulkan tugas mini riset yang berjudul karakteristik guru dan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil dari wawancara kami kepada salah satu guru dan murid yang berada di sekolah Mas Alosia 30 Kebun Lada Binjai. Ditanya, Bu, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Sekarang ini sedang menggunakan kurikulum K13 karena kurikulum mereka kan baru diperkenalkan, jadi belum menggunakan kurikulum definisi. Ada berapa jurusan di sekolah ini? Satu, hanya jurusan MIA, Matematika Ilmu Alam. Berapa sih jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah ini? Sekitar 240. Ada berapa jumlah siswa di setiap kelasnya? Rata-ratain 30 siswa, ada yang lebih, ada yang kurang dikit gitu, sekitar 28, ada yang lebih dari 30, jadi kita rata-ratakan 30 siswa per kelas. Kalau boleh tahu nih, Bu, apa saja jenis prestasi yang dicapai di sekolah ini? Karena kita ini madrasah, prestasinya dari segi agama, beberapa siswa itu mengikuti musabaqa Al-Quran. Dalam beberapa cabang, ada cabang tilawah, mil, sakil, gitu mereka memperoleh juara tingkat kecamatan, tingkat kota. Kemudian untuk cabang lain, misalnya di sekolah ini ada ekskul paskib, itu sudah pernah mengikuti sampai tingkat provinsi, juga sekolah kita mendapatkan juara prestasi ngibar bendera. Berapa sih, Bu, jumlah guru di sekolah ini? Sekitar 20. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik? Ekstrakurikulernya itu dikhususkan, ada beberapa ekstrakurikuler yang memang kami pembelajaran untuk mata pelajaran itu hanya sampai Jumat. Di hari Sabtu itu dikhususkan untuk ekskul, edukasi, tahfiz, tilawah, apa lagi mah? Muka, jelas itu kan udah wajib ya. Apa ibadah ada ya? Apa tuh namanya? Ya sholat jenazah. Apa tuh kifayah? Apa lagi kelas? Pidato ada ya. Nah, tapi pidato itu di setiap Jumat kami ada program Jumat Berkah yang isinya selain berinfak, berbagi makanan, juga kami ada di lapangan itu ada yang pidato. Di sana petugasnya itu digiling setiap kelas, ada pembawa acaranya, ada yang memberi ceramah, baca Al-Quran, tampilan tahfiz, kemudian ada marhaban juga. Apa saja yang dilakukan sekolah ini yang meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini? Kalau dari segi siswa, ya, dari SD tadilah selalu dibimbing. Kalau dari sisi tenaga pendidik, sering diikutkan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, workshop yang diutus oleh sekolah ini, baik yang secara bintek langsung di suatu tempat, misalnya yang terakhir kemarin ada mengikuti di Aula Pimko Binjai, kemudian di MUI, ada juga yang secara bintek secara Zoom online, baik itu tingkat nasional, juga guru-gurunya mengikuti bimbingan teknis itu. Untuk sarana dan prasarana di sekolah ini ada yang cukup baik ya, karena ada kebersihannya sudah cukup baik. Kami juga anak-anak kami atur tiket, kemudian ada petugas kebersihan khusus, kemudian ada kamar mandi, ada, walaupun nanti akan kami tambah lagi. Kemudian untuk sarana ibadah kita punya musola yang memang anak-anak itu duha kita arahkan ke sana, zuhur juga, bahkan kami juga sudah mengatur anak-anak itu untuk setiap petugasnya mempersiapkan sholat zuhur itu dari mulai kebersihannya,
kemudian petugas-petugasnya dari yang azan, kemudian menjadi imam. Sejak kapan ibu mengajar di sekolah Mas Al-Jamiah Asli Kota Tunggal? Sejak tahun 2004, Metode apa yang ibu gunakan ketika mengajar? berbagai metode. Metode ceramah sudah pasti ya, kemudian metode diskusi, kemudian dengan model-model pembelajaran yang beberapa, misalnya CAT, problem solving, gitu kan, karena kita bagi kelompok, atau dengan cara bermain game, gitu. Dan pernah saya membuat kartu dam, tapi isinya tentang logaritma, itu sudah pernah juga saya terapkan. Apa hasil belajar setelah menggunakan metode yang digunakan agar siswa bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran? Tentu saja, kalau kita bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran, pastinya kita bisa melihat perubahan minat belajar atau prestasi belajar anak tersebut. Kan enggak monoton ceramah saja, kita beri materi, kita terangkan, anak-anak suruh kerjain, suruh catat gitu. Tapi kita ajak juga untuk dia lebih aktif bagi kelompok, main. Apakah fasilitas siswa belajar untuk siswa di sini sudah tersedia dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa? Sebenarnya masih perlu perbaikan. Misalnya itu ada, tapi misalnya alat-alat peraga, kalau saya di mata pelajaran matematika itu kan masih memerlukan alat peraga sebagai pendukung untuk menyampaikan pembelajaran. Itu mungkin kedepannya akan disediakan oleh madrasah. Bagaimana cara guru memahami karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas? Tentu saja kami dengan pendekatan. Kalau setiap harinya itu nggak lupa ngabsen, pendidikan karakternya itu kami tanya dengan pertanyaan-pertanyaan pembiasaan. Sudah sholat subuh kah tadi pagi? Gitu. Nah, selalu kami arahkan ke sana. Kemudian kita coba cari tahu kenapa siswa ini misalnya terlambat, oh ternyata bantu orang tua dulu. Kalau dia misalnya seperti kalau saya itu kan matematika belum udah matematika susah nih gitu. Nah, kenapa kok gitu mikirnya, kita ubah mindsetnya. Jangan susah duluan, kita arahkan supaya dia itu mengubah pola pikirnya gitu, supaya nggak beranggapan bahwa mata pelajaran itu susah gitu, khusus di matematika. Yang nilainya ya mungkin beda lagi ya kan per mata pelajaran. Menurut Ibu, bagaimana cara belajar yang efektif? Tentu saja mengajak siswa aktif belajar, kuasai kelasnya. Kalau kelasnya terkondisikan, insya Allah materi itu tersampaikan. Apa kesulitan yang dialami peserta didik saat pembelajaran langsung? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Minat belajar kita masih kurang. Belum sudah minat belajarnya itu kurang ada dalam diri mereka masing-masing. Jadi itu dulu dibangkitkan minat belajarnya itu supaya pembelajaran itu berjalan. Pada saat mengalami kesulitan, apakah siswa berusaha bertanya pada ibu? Iya sih. Kalau di saya ya takut ya, kayaknya ya takut bertanya. tapi kelas masih terkondisikan ya sharingnya kalau semestinya ya. Menurut Ibu, apakah siswa-siswi di sekolah Mas Al-Jamiah Asli Kota Tunggal sudah mencapai hasil yang maksimal dalam belajar? Tidak menyalahkan siapapun, barangkali memang kami dari guru-guru ini yang harus terus belajar supaya siswa kami ini makin hari makin lebih baik. Apa upaya Ibu untuk memotivasi siswa-siswi di sekolah Mas Al-Jamiah Asli Kota Tunggal? Saya mengarahkan kepada hal-hal
spiritual agama. Dalam Islam itu kita harus bagaimana supaya siswa itu mengerti tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu adalah ibadah. Jadi memang ketika kalau mereka saya ajak tentang cerita tentang ibadah, cerita tentang akhirat, bahwa kalau ibadah kita itu harus benar-benar seolah-olah kita nanti besok, tapi untuk dunia itu menuju kesuksesan kita itu harus beranggapan bahwa kita akan hidup selamanya. Saya bawakanlah ke agama, dan karena memang sekolah kita ini madrasah, sering dibawa cerita agamanya kan. Apakah ada pula kemajuan yang signifikan selama ibu mengajar di sekolah Mas Al-Jannah Wasiyah Kebun Mata Nilai? Ini perubahan siswanya. Perubahan siswanya ini dalam segi prestasi sepertinya masih stagnan. Tapi kalau sekarang ini tantangan dalam mengajar itu kan kita bersaing dengan gadget. Yang mereka itu lebih tertarik dengan gadget daripada belajar. Nah, jadi dengan hal seperti itu tantangan guru yang lebih besar. Jadi kenaikannya itu masih berat lah. Barangkali nanti kami juga akan semakin harus mencari tahu bagaimana cara kami bisa mereka berprestasi lebih baik dengan kami mengimbangi dengan terus belajar, bagaimana belajar yang supaya mereka lebih tertarik untuk belajar dalam mata pelajaran apapun itu dan belajar apapun itu. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk masalah ini. Sama-sama. Berapa jumlah siswa yang ada di kelas kamu? 34. Berapa banyak jurusan yang ada di sekolah Mas Al-Jannah yang Nilai? Alasan apa yang buat kamu masuk di jurusan ini? Karena nggak ada jurusan. Pada saat mengajar, apakah guru menggunakan media pembelajaran? Jika iya, media apa saja yang digunakan guru dalam proses pembelajaran? Kayaknya sering belum ngerti apa itu media. Misalnya pakai infobus. Iya ya. Bagaimana respon siswa saat pembelajaran berlangsung? Bagaimana respon siswa saat pembelajaran berlangsung? Ya dulunya. Dulu. Apa kesulitan yang kamu alami saat proses pembelajaran? Kesulitannya kalau misalnya guru lagi nerangkan, saya kan minus, jadi kurang jelas. Bagaimana dengan lingkungan sekolah Mas Al-Jannah Wasiyah Kebenaran ini? Apakah menurut kamu lingkungan sekolah Mas Al-Jannah Wasiyah Kebenaran ini cukup untuk kegiatan proses belajar mengajar? Sebelum Metode apa yang sering digunakan oleh guru kamu saat proses pembelajaran? maksudnya itu dia ceramah, tanya jawab gitu. Terus apa yang sering? Misalnya tanya jawab, ceramah. Apakah kamu dapat memahami materi yang disampaikan menggunakan metode pembelajaran yang digunakan guru? Bisa memahami. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang kurang paham dalam pembelajaran? Nanya lagi. Apa yang kurang kamu minati dalam pelajaran? Apakah sebenarnya? Pelajaran misalnya kayak fisika. Kenapa kamu kok pengen nangkap fisika itu kenapa? Gitu. Misal fisika itu memang sulit. Terima kasih Kak sudah melakukan waktu di wawancara ini. Selanjutnya, profil sekolah. Selamat menyaksikan.
Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian mini riset kami mengenai metode penelitian kualitatif dengan judul karakteristik guru dan siswa di sekolah yang kami teliti, yaitu Mas Al-Wasliyah 30 Kebun Nada Binjai. Dari hasil wawancara kami pada salah satu guru dan siswa bahwa pembentukan karakter pada siswa dan guru sudah cukup baik, terutama kepada siswa dengan melakukan pendekatan-pendekatan di sini. Guru mengarahkan siswa kepada agama seperti sholat, serta kemudian guru mengajarkan siswa untuk disiplin. Terdapat juga kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik seperti paskib, tahfiz, tilawah, pramuka, fardu kifayah, dan pidato. Untuk sarana dan prasarananya juga sudah cukup memadai, yaitu terdapat aula, WC, kantin, perpustakaan, ruang kelas, serta musola. Sekian video dari kami.